berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki fungsi penting dalam mendukung reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Fungsi ini diemban oleh Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan melalui Subdirektorat Integrasi. Pemberian integrasi bukan semata-mata formalitas, namun diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, meliputi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Meskipun pengajuan integrasi sudah menggunakan sistem database pemasyarakatan, namun dalam prosesnya, pembatalan masih dilakukan secara manual. Keadaan ini menyebabkan ketiadaan jejak digital, risiko inkonsistensi, serta ketidakpastian hukum. Data dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa jumlah pembatalan integrasi terus meningkat. Hal ini disebabkan warga binaan melakukan pelanggaran disiplin selama masa pembinaan, sehingga terjadi pembatalan surat keputusan integrasi. Guna mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta mendukung visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam terwujudnya penegakan hukum. Pemasyarakatan melakukan sebuah terobosan baru. Terobosan ini berupa penyempurnaan sistem database pemasyarakatan dengan fitur pembatalan keputusan integrasi dan penerbitan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang penggunaan SDP, fitur pembatalan keputusan integrasi yang memuat manual book dan standar operasional prosedur pembatalan keputusan integrasi guna meningkatkan kepastian hukum dan kinerja pemasyarakatan dalam pemberian integrasi kepada warga binaan. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi pembentukan tim efektif, membuat nota dinas inisiasi guna persetujuan inisiasi, melakukan pembahasan BISPRO sebagai laporan pemetaan masalah dan proses sistem database pemasyarakatan, penyempurnaan sistem database pemasyarakatan dengan fitur pembatalan keputusan, melakukan uji fungsi internal dan bimbingan teknis, membuat patch update yang akan diterapkan melalui pilot project di Rutan Kelas 1 Palembang, Lapas Kelas 1 Semarang, dan Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang, serta penyusunan dan legalisasi surat edaran, manual book, dan SOP yang akan disosialisasikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, penerapan jangka menengah akan dilakukan melalui 320 unit pelaksana teknis serta diterapkan secara menyeluruh di seluruh UPT pemasyarakatan dengan monitoring dan evaluasi untuk jangka panjang. Dengan terobosan digitalisasi fitur pembatalan integrasi melalui sistem database pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendorong penerapan digitalisasi dalam pemerintahan serta memperkuat perannya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan reintegrasi warga binaan. Saya Pandu Akbar Wijayanto sebagai Kasih Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 1 Palembang. Saya Afif, Operator Integrasi Lapas Perempuan Semarang. Saya Raffi Nusatila, Operator Integrasi Lapas Semarang. Sampaikan bahwa pemanfaatan SDP fitur pembatalan keputusan integrasi memberikan dampak positif terhadap percepatan proses penerbitan keputusan pembatalan integrasi. Melalui penyempurnaan sistem ini, tahapan verifikasi hingga penerbitan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan, tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu. Selain mempercepat pelayanan, fitur ini juga meningkatkan akuntabilitas dan kemudahan monitoring data secara real time, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, serta kinerja organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang modern dan profesional.